kelompok 1 informatika yang akan mewawancarai 3 orang petani. Saya Akmal Nuriksan. Saya Ahmad Andi Maulana. Saya Muhammad Nur Khalis Yusuf. Saya Syahrul Ramadan. Saya Nisrina Arifah Octavia. Saya Dwi Nolita Amira. Saya Tivia Nur Fatwana. Saya Kasya Aulia. Langsung aja ke videonya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Oke, Bapak namanya siapa, Pak? Pak Acak, Pak Aca. umur berapa Pak? 40-an lah. Terus Bapak selain menjadi petani punya pekerjaan sampingan nggak? Enggak punya. Nggak ada, jadi pure petani. Petani aja, petani padi lah. Oke. Terus Bapak tuh di sini sebagai pemilik lahan atau sebagai pekerja? Pemilik lahan separuh, yang nyambut separuh gitu, nyambut dari orang lain. Jadi punya Bapak separoh, separohnya punya orang lain, tapi Bapak yang ngerjain. Oke. Sangat mempengaruhi karena kalau kayak gini kan musimnya ini panas, kemarau gitu. Ya. Jadi air nggak ada. Kalau umur padi sama sih 3 bulan, tergantung sakit apa enggaknya gitu padinya. Kadang kan ada yang sakit kayak gini kan lama nih, sampai 4 bulan gitu. Jadi perubahan cuaca tuh nggak Mempengaruhi. Kalau cuacanya ekstrim gitu, kalau angin kencang gitu baru. Nggak ada tantangan sih, cuman hama-hama doang, penyakit sama hama, tapi nggak ada tantangan lah kita. Tantangannya air sama penyakit doang itulah. Tergantung, kalau masalah itu kan tergantung bagus jeleknya gitu padinya. Kalau bagus mah dapat Harganya dua ton. lumayan mahal. Lumayan sekarang mah nih lagi mahal. Katanya sih. Sekarang adanya di pertanian ya. Iya. Di pertanian adanya pupuk urea sama Ponska. Terus alasan Bapak Ponska ya. memakai pupuk itu apa? Nggak apa-apa sih, kalau memang adanya itu mah nggak apa-apa sih, bagus gitu. Yang penting pupuknya ada lah, nggak kayak tahun kemarin pupuknya susah gitu. Sekarang mah banyak gitu. Oke. Kalau itu mah cuaca terus penyakit lah. Kalau cuacanya jelek kapan kayak gini padinya pada sakit gitu. Terus masalah air gitu. Itu doang sih, nggak ada masalah apa-apa. Barang-barang aja sih di sini kan dikuliin apa gitu. Kan kalau kayak sakit terus padinya susah pan terus gimana lah gitu. Alat sekarang mah gerandong. Di sini mah nggak ada komben. Nggak tahu kalau masalah itu mah kan pemerintah sama pertanian. Yang ada di sini mah cuman komben doang. Itu apa, gerandong itu. Jadi Bapak makanya gerandong. Gerandong ya, dikuliin sama orang, ada yang kuli. Aduh, bagusan tradisional kayak digebot gitu, kayak manual lah gitu digebot. Kalau gitu mah banyak yang kebuang padinya. Kalau modern. Kalau modern lagi kan komben pan. Kalau itu kan gerandong banyak yang kebuang padi. Paling beli obat ke kios pertanian gitu. Cuman itu doang sih. Dan itu doang, Pak. Kalau obatnya murah malah masih ini aja pada sakit, kalau kecuali obatnya yang mahal model Pirtaco apa gitu yang di atas 100-200 lah. Jadi pertanyaan pertama itu nama Bapak itu siapa sih? Terus juga umur Bapak tuh berapa sih Pak? Nama saya Suwardi, umur 61. Bapak itu selain petani memiliki pekerjaan lain nggak Pak? Buruh serabutan, apa aja yang kerjain. Bapak ini bekerja sebagai petani, pemilik lahannya atau kerja dari orang Pak? Dari orang. Perubahan cuaca itu bisa mempengaruhi hasil pertanian nggak sih Pak? Ya
Berubah lah, agak kurang. Iya, kalau kurang hujan kan padi kurang air. Kalau kira-kira nih untuk panen padi tuh biasanya tuh butuh waktu berapa lama sih, Pak? Kalau biasanya kalau normal tuh 100 hari dari tanam tuh, dari tandur lah 100 hari. Tantangan terbesar Bapak nih selama menjadi petani tuh apa sih, Pak? Air ya. Kayak hujan gitu ya, Pak? Iya. Irigasinya sekarang mah agak lambat airnya turunnya ke sawah. Berapa penghasilan Bapak dalam sekali panen untuk berapa luas sawahnya? Kalau kan saya mah ini apa? Kulit termasuknya. Oh, jadi berapa Bapak tuh digajinya berapa? Bukan digaji. digaji, yang sekarung itu dapatnya Oh, yang 4 karung itu dapatnya sekarung, bukannya digaji. Sekarang tuh biasanya berapa tuh, Pak? Yang sekarung itu ukuran 70 kilo lah kalau basah. Karung jago. 70 kilo. 70 60 lah. oke. Saat ini Bapak memakai pupuk apa? Kalau masalah pupuk saya nggak tahu. Kan yang saya mah nggak ngerjain ini padi sawahnya enggak. Saya cuma ngoyos sama ngarit. Oke. Apa saja faktor utama yang membuat hasil panen bisa menurun dan bagaimana Bapak cara mengatasinya? Pokok utama sih air sih. Jadi air ya, Iya, mempengaruhi pokok banget. utama air. Kalau mengatasi airnya gimana tuh, Pak? Ya tergantung irigasi. Kan kalau air hujan itu ada kadang-kadang banyak, kadang-kadang nggak ada kan hujan. Kebanyakan air kalau hujan nggak ini jelek juga ke padi. Bagaimana cara Bapak bekerja sama dengan petani lain di desa dalam mengelola irigasi atau panen bersama? Tujuannya mengelolanya. Iya, Caranya, Pak? cara mengelolanya. Kan itu mah udah ada itunya apa? Bagian-bagian. Bagian-bagiannya. Ulu-ulu kalau sini ulu-ulu sama apa? Sama itu apa tuh namanya tuh? Menteri pengairan. Bapak sebagai petani nih, Bukan bukan ya, itu memakai alat modern nggak untuk saat ini? Kalau sekarang enggak. Berarti Masih pakai Manual. manual, tradisional ya. Bagaimana sih cara Bapak mengatasi hama-hama yang ada di sawah? Ya hama kan tergantung obat. Beli obat. Kalau masalah urusan itu saya nggak tahu. Kadang-kadang pakai spontan juga sembuh padi itu, kadang-kadang pakai matador. Oke, Bapak. Makasih. Oke, di sini dengan Bapak siapa? Pak Ucu Jamroni, Umur berapa? 59 tahun. Apakah selain menjadi petani, Bapak memiliki pekerjaan sampingan? Enggak, cuma menggarap sawah orang aja. Jadi kategorinya buruh tani, ini kan punya orang. Jadi saya yang menggarap. Lanjut ke pertanyaan nomor 1, apakah perubahan cuaca sangat memengaruhi terhadap hasil panen? Ya, perubahan cuaca sangat mempengaruhi. Contohnya sekarang dengan kondisi panas, kadangkala ada angin, sehingga padi. Kalau yang sebelah sini mending, blok sini. Kalau sudah ke sana kan yang jelas pasti akan mempengaruhi terhadap hasil panen nanti. Butuh berapa lama untuk memanen padi saat perubahan cuaca? Kalau dari mulai tanam atau tandur istilahnya itu rata-rata 90 hari padi udah dipanen. 90 hari. Tergantung padinya, ada yang jenis 85 hari, ini kalau yang di sini ini 90 hari pasti udah kepanen. Apalagi dengan cuaca yang agak panas seperti sekarang ini. Apa tantangan terbesar Bapak selama menjadi petani? Tantangan terbesar selama di garap sawah itu ya hama-hama penyakit itu, model sundep, kemudian walang sangit, lalu wereng, kemudian kupu-kupu. Tapi alhamdulillah sekarang udah agak, kalau dibilang nggak ada sih pasti ada gitu ya, masih ada. Itu tantangan terbesar, ditambah ya binatang itu tikus yang susah ini mah. Berapa penghasilan Bapak dalam sekali panen? Untuk berapa luas sawahnya?
Kalau sawah itu perkirakan 1.000 meter itu sekitar 1 kintal 100 kilo bisa kalau kondisi padinya bagus. Maka untuk 10.000 meter atau 1 hektar itu bisa mencapai 10 ton. Semuanya ya, 10 ton atau 12 ton. Tergantung kondisi padi dan bagaimana cara kita mengolah serta memupuk padi itu sendiri. Saat ini Bapak memakai pupuk apa? Apa alasan Bapak memakai pupuk tersebut? Kalau pupuk yang sekarang dianjurkan oleh pemerintah kan urea yang subsidi itu, kemudian NPK. Ya di samping NPK ada obat-obat vitamin yang lain. Kalau pupuknya intinya itu urea yang disubsidi oleh pemerintah, kemudian sama NPK yang merah itu. Terkadang kita juga menggunakan yang lainnya seperti untuk menggemburkan tanah dan lain sebagainya. Apa saja faktor utama yang membuat hasil panen bisa menurun dan bagaimana cara Bapak mengatasinya? Faktor utama hasil panen bisa menurun itu ya tergantung dari kondisi padi, ada hama penyakitnya enggak. Kemudian cara mengatasinya ya kita beli obat hama lalu disemprotkan. Ya memang terkadang penyemprotannya itu bisa 3 atau 4 kali dari mulai tanam sampai ke panen. Paling enggak 4 kali. Ini contoh sekarang tadi, ini padi kan sedang begini. Disemprot, ini adalah untuk vitamin buah supaya buahnya bagus-bagus dan binatang-binatang yang kecil ada walang 1-2 karena ada awat hamanya dia nanti paling tidak pada pergilah nggak di sini karena ini banyak penyakit-penyakit yang kecilnya nanti padinya juga bagus. Itu cara mengantisipasi padi yang ada hama penyakitnya. Bagaimana cara Bapak bekerja sama dengan petani lain di desa dalam mengelola irigasi atau panen bersama? Ya. Kalau bekerja sama dengan petani atau buruh tani yang lain, kita kan ada mitra cai, kemudian ada yang disebut dengan yang mengatur air. Nah, yang mengatur air itu kalau bahasa di kita ini di sini ulu-ulu namanya. Nah, dia fungsinya yang mengatur air dari mulai pintu yang di depan sampai ke sana. Jadi urusan itu nanti kita mah tinggal ngikutin dia aja, oh nanti dibukakan ke arah mana dan sebagainya. Itu seperti itu. Kerjasama dengan yang lainnya ya seperti kalau panen ya kita sekarang kan pakai mesin perontok padi. Ya nanti mesin perontok padinya di mana, kalau panen siapa dulu dan sebagainya supaya padi jangan sampai numpuk di sawah. Nanti kita giliran seperti itu. Kira-kira ada nggak sih Pak alat modern yang Bapak gunakan saat ini? Terus apakah alat tersebut bisa mempengaruhi dari hasil panen? Ya alat modern seperti tadi, kalau dulu kan zamannya digebot, dibanting, sekarang pakai perontok padi. Ya bahkan kalau di daerah seperti Tirtayasa segala macam itu udah pakai komben. Ya yang mesin langsung dia ngarit keluar padi. Di kita di sini sawahnya agak sulit karena dalam. Ya kalau daerah sono kan soalnya bisa dikeringkan, yang model kerawang segala macam. Kalau di kita di sini masih menggunakan mesin perontok. Alat-alat modernnya baru hanya sebatas traktor ya untuk mengolah tanah. Belum kita menggunakan mesin tandur dan sebagainya belum sampai ke sini. Kasihan yang buruh tandurnya. Kalau ada mesin nanti mereka nggak bisa tandur. Ya yang semestinya ada buat beli cabai, kalau pakai mesin nanti kita didemo sama ibu-ibu, emak-emak itu. Ya. Apakah Bapak merasakan perbedaan hasil panen antara sistem tradisional sama modern? Ya, kalau hasil panen itu jelas dengan sistem tradisional dengan modern pasti ada perbedaan. Kalau sistem tradisional seperti dulu kan pakai kerbau, dibajak segala macam. Ada perbedaannya dengan sekarang. Ya tergantung pengolahannya lah. Jadi yang namanya petani itu atau yang Jawa tergantung dia pandai-pandai melihat kondisi padi dan sebagainya bagaimana cara mengolahnya. Ya, jadi kita jangan alpa dengan hal itu karena kita target sesuai dengan anjuran pemerintah usahakan 1 tahun itu bisa 3 kali panen. Jadi per 4 bulan sudah ini karena pemerintah kita inginnya swasembada pangan. Itu ya. Bagaimana cara Bapak mengatasi hama yang ada di sawah ini, Pak? Ya, cara mengatasi hama yaitu tadi karena kan hama sekarang obatnya juga ada khusus. Ya, seperti habis tandur banyak keong. Ya, obatnya ada khusus untuk keong. Setelah tandur misalnya padi banyak ya wereng atau sundep itu ada lagi obatnya.
kalau sudah seperti ini banyak keluar nih, misal ada walang sangitnya, ada lagi obatnya. Jadi obat sekarang itu tidak semuanya kena, ada khususnya, ada keong-keong. Jadi kalau pasang obat keong, yang lain nggak mati. Ya beda dengan obat-obat yang dulu, ya zaman dulu. Jadi itu cara mengatasinya otomatis kalau misalnya ada keong kita beli obatnya, semprot, adalah penyakit. Seperti padi merah-merah itu kan ada penyakitnya. Kita beli obatnya, disemprot dan sebagainya. Gitu. Baik, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Ya mudah-mudahan ya ada manfaatnya buat kalian. Ya, karena nanti kalian juga kapan-kapan akan terjun kalau ke dunia masyarakat. Ya anak sekarang kan taunya nggak tahu seperti ini. Ya taunya beras dan sebagainya. Oke, terima kasih banyak Ya, Pak. atas ya.